Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Pendidikan Mandarin kemarin bersurat ke P3M menyusul ini. Lalu dari P3M kebetulan lagi mengadakan webinar buku ajar. Lalu seminggu sebelumnya FEB mengadakan. Ada cerita lucu sebenarnya Bapak Ibu. Saya itu kebetulan di luar itu banyak diminta untuk memberikan masukan, encourage orang-orang untuk menulis. Tapi bahkan di FEB pun baru kemarin saya diminta untuk memberikan materi tentang buku ajar. Lalu cerita lucunya lagi, bertubi-tubi seminggu kemudian MP3M, kemudian D3 Mandarin. Jadi akhirnya saya lega bahwa ternyata saya sudah berkontribusi di dalam. Karena biasanya malah yang minta dari luar, dari Unpad, dari mana. Pada waktu saya masih di Head of Publishing. Jadi ini ceritanya juga waktu itu saya nakal gitu ya, sekolahnya lama. Terus karena sekolahnya lama, nulis bukunya juga agak banyak karena sekolah itu. Walaupun buku tersebut tidak bisa diakui karena pada waktu sekolah yang berkaitan dengan hukum yang hanya bisa dinilai adalah yang menulis jurnal. Itu pun sifat dua. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena ketika kita sudah menghasilkan output, kita bisa memintakan hak cipta, dan hak cipta itu bisa dihitung. Cipta itu bisa dihitung, jadi nggak masalah itu. Dan koinnya pun kan juga ada Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu terkait dengan hal itu saya banyak mengencourage teman-teman untuk menulis tandem dan sebagainya. Nanti kalau mau nulis tandem juga nggak masalah, cuma saya bahasa Mandarin bingung berarti gimana cara nulisnya gitu ya. Tapi nggak masalah. Ini Bapak Ibu ada yang sudah saya kenal, ada yang sudah kenal lama. Mas bertemu waktu ada Pak Bayu ya dari Bang Joy itu. Sekarang Pak Bayu mau posting di Korea. Kemarin minta bantuan menghitungkan diplomat yang posting sama yang pulang SDM-nya ke Fakultas Ekonomi. Saya enggak, saya udah bilang Pak Bayu kalau ada atas pendidikan boleh lah, pendidikan apa luar sekolah atau pendidikan ya itu ceritanya seperti itu. Jadi nanti Pak Bayu di Korea aja jadi sahabat. Kemarin mau posting di Houston tapi ternyata digesernya ke Korea. Kalau kita ke Korea ya Bapak Ibu. Nah sedikit perkenalan Bapak Ibu, ini kami alhamdulillah untuk modul memang kami pernah menulis untuk Universitas Terbuka. Jadi kami sudah modul yang ketiga, hanya saja yang sudah dicetak oleh Universitas Terbuka itu baru satu. Ini modulnya seperti ini, mulai dari modeling ini sudah dicetak. Hanya saja untuk yang lain masih dalam proses karena Universitas Terbuka baru membuka S2 akuntansi publik. Akuntansi publik, S2 akuntansi publik itu akuntansi pemerintahan, tapi kan sistemnya daring, jadi mereka sedang masih mondok terus. Dan memang untuk sistem pembelajaran jarak jauh dan modulnya memang sementara ini yang masih polanya terbaik itu masih di UT. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan terlibat di UT Pondok Cabe sebenarnya tinggal bilang saya, nanti saya linkkan lah sama untuk kayak masalah modul pencetakan dan sebagainya. Jadi memang kami sudah hampir 5 tahun dengan UT kerjasama, dan kegiatan di UT itu tidak hanya menulis modul, ternyata mereka juga modul tersebut dinilai. Jadi kita jadi reviewer untuk modul tersebut, memberikan masukan dan saran apa saja yang perlu diperbaiki. Lalu terkait dengan ujian-ujian. Jadi kalau di modul ini nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini misalnya kita ada 6 modul, misalnya akuntansi dan auditing. Mulai dari turunannya semuanya itu ternyata ada proses untuk reviewnya. Jadi kalau di UT itu boleh dibilang honor tertinggi untuk universitas. Karena apa? Activity-nya sangat banyak sekali.
dosennya sedikit. Bahkan saya sudah pernah praktikan FEB itu sampai ngomong, udah Pak itu kita pekerjakan di sini aja lah, nanti bekerjanya dari unsur gitu. Tapi saya nggak sanggup karena apa, ternyata aktivitasnya sangat banyak. Misalnya kita nulis modul, dan nulis modul nanti ada tahapan kita review. Dari review itu tahapannya bikin soal, bahkan untuk ujian akhir pun ada untuk bikin soal, kisi-kisi soal dan sebagainya. Saya nih sampai grup WA UT itu ada malah lebih banyak dari grup WA unsur, malah ada 4, mulai dari buku ajar, BAC, buku ajar bahan buku ajar, terus dari itu sampai dengan bikin soal dan sebagainya. Terus kita diminta bantuan dari luar. Jadi honornya dosen sana itu paling tinggi karena aktivitinya sangat banyak sekali dan rigid. Jadi modul ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi sampai dengan pengayaan modul, terus bikin soal, bikin jawabannya, bikin tujuan instruksional, itu semuanya ada aktivitinya di sana. Nah itu yang perlu diketahui bahwa ternyata tidak hanya kemudian kita mengajar, tapi menyiapkannya pun aktivitinya sangat banyak dan itu kuat. Jadi udah ngambilnya dari unsur, dari mana semuanya, pokoknya diambilin lah dari universitas negeri itu semuanya kan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu udah buka di 3 Mandarin, bisa jadi Bapak Ibu kita itu mana dari 3 Mandarin itu di mapping terus diminta langsung. Kalau di ekonomi banyak sekali udah ada 5 atau 6 orang yang di Oman saya, terus saya lupa manajemen itu udah diminta bantuan. Jadi ini yang bisa saya ceritakan terkait dengan modul. Memang tadi itu sampaikan kalau modul itu dalam PAK. Nah ini kan kita bicaranya semuanya mengarah ke kenaikan pangkat. Nggak mungkin lah kita bicaranya saya nulis modul udah selesai gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti ingin lebih dari itu. Memang modul itu bahan ajar yang paling terkecil. Jadi paling terkecil itu ada di modul. Habis modul kita naik ke bahan ajar, habis itu masuk ke buku ajar. Nah memang bahan ajar dan modul itu ada perbedaan masalah disebarluaskan. Tapi jangan kaget tadi mungkin di yang sudah menyampaikan disebarluaskan itu bisa kita serahkan ke perpustakaan, di 3-4 perpustakaan, kita minta bukti tanda terimanya, oh itu sudah disebarluaskan untuk bisa kenaikan pangkat. Termasuk juga nanti insentif. Hanya saja kalau di pusat insentifnya baru sampai di buku ajar. Nanti ada bahan ajar dan ada modul yang paling kecil gitu. Nah ini CV, lalu kami juga sudah menulis terkait monograf dan juga buku referensi Bapak Ibu. Hanya saja memang monograf dan buku referensi ini agak sedikit beda perlakuannya. Nah perbedaannya ada di bab 1 dan bab terakhirnya. Nah bab 1-nya kenapa? Itu ada yang kita sebut sebagai pemecahan masalah, permasalahannya apa. Jadi buku ajar itu berbeda dengan ketika kita menulis monograf, berbeda dengan kita menulis buku referensi, berbeda juga dengan menulis buku populer. Nah ini yang kadang-kadang suka jadi permasalahan ketika kita naik pangkat nih. Suka naik pangkat. Kemarin saya mencoba naik ke 4A, kira-kira 3 tahun yang lalu. Ternyata saya tidak bisa diakui. Saya membawa bidang 200 poin, hanya kecil, cukup banyak untuk persiapan. Ternyata yang diakui hanya 20. Yang 180 itu semuanya dipindah ke bidang 1. Karena apa? Ternyata itu kategorinya adalah buku ajar. Padahal buku yang saya tulis adalah misalnya perpajakan untuk bernegarawan. Di silabus ekonomi itu nggak ada perpajakan untuk bernegarawan. Sehingga kategorinya itu adalah dimasukkan buku, bukan buku ajar, buku referensi misalnya. Tetapi buku referensi pun kemudian kita lihat di dalam PAK itu ada sebenarnya di bawahnya buku monograf, buku lain-lain yang diakui kalau pernah baca Bapak Ibu, tetapi tidak ada nilainya. Nah kalau di universitas lain, ketika terjadi kasus seperti itu, buku itu diakui, nilainya di bawah monograf, tetap dikasih nilai 8 atau 7. Kalau monograf 15, kemudian kita punya monograf, biasanya kita hitung 75% biasanya, kita dikasih 12, buku itu di bawah 12.
effortnya terlalu besar tapi saya kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jangan berpikir di situ Bapak Ibu. Dipikirkanlah Bapak Ibu kemudian jadi spesialis di bidangnya. Orang kalau ngomongin pajak Pak Icuk, ngomongin misalnya menulis Mandarin, menulis bahasa Inggris pada gitu, jadinya orang spesial jadinya langsung. Nah, arah untuk menjadi spesial itu kita harus membuktikan track record kita. Jadi walaupun tidak bisa dinilai, jangan kemudian Bapak Ibu panas mata. Nah, yang kedua, ketika dinilai tidak bisa, Bapak Ibu jadikan itu sebagai kejutan. Oleh karena itu kalau bisa 1 tahun tuh tulisnya 2, karena cipta maksimal yang bisa diakui kan 2. Semester 1 dan semester 2, atau dalam 1 tahun. Nah, itu juga menjadi penyemangat Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian kita menulis buku nggak ada buku. Nah, itu yang effort yang bisa kita lakukan. Jadi saya belajar PAK itu kemudian saya nyari celah-celah gitu. Celah-celah di mana celah-celah ini, oh ini belum diatur, saya masuk di situ. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu mungkin bisa sambil mencari celah juga ketika kenaikan upah. Ada masalah memang di bidang 2 Bapak. Kalau bidang 1, saya yakin Bapak Ibu dari ngajar aja udah cukup. Lebih. Nggak usah nulis buku aja. Atau ada yang bilang, buku aja terlalu berat. Nggak apa-apa. Kita nulis modul aja. Tetap bisa nilai di bidang 1. Tapi di bidang 2 memang perlu teknik-teknik khusus mempelajari PAK. Nah, ini yang kemudian buku referensi saya agak bingungnya kenapa kok kita masih belum bisa menilai itu, padahal di situ ada kata-kata buku lain selain monogram dan ada kalau Bapak Ibu baca di sana, tapi memang tidak ada nilai. Kalau di universitas lain berani mereka menilai. Saya mau nilai itu nih di bawah buku monogram. Itu yang kemudian saya semangatin dulu Bapak Ibu. Kalau teknis menulis itu sebenarnya intinya adalah Bapak Ibu bisa mengalahkan mental block. Mental block Bapak Ibu apa sih? Capek. Effortnya terlalu besar. Padahal effortnya terlalu besar, ibaratnya orang gali lubang, mungkin ladang emasnya itu di depan kita. Cuma kita gali di situ capek, males, berhenti. Itu yang kadang-kadang Bapak Ibu mesti, kalau dalam istilah bahasa Inggris adalah selesaikan apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Jadi jangan. Nah, saya semangatin dulu nih. Karena kalau ibu-ibu misalnya yang sudah berkeluarga semua ya berarti Bapak Ibu ya? Ada belum? Oh, ada belum. Oke. Belum. Nah, ini dia. Saya juga belum. Nah, ini sebenarnya pertanyaan modus ini sebenarnya. Enggak gini. Sebelum kalau Bapak Ibu belum berkeluarga, ada yang belum berkeluarga, manfaatkan sebaik-baiknya kerja keras selama belum berkeluarga. Karena begitu nanti sudah berkeluarga, habis waktu. Enggak juga Ngurus anak, ngurus ngurus suami. Nah, itu suami anak paling besar susah ya. Lah itu kalau misalnya anak belum ada, ini anak paling besar anak baru ini susah, ini rewel. Kita lagi sibuk dikit, gangguin, colek. Udah. Pengalaman berarti Bapak ya sebagai anak paling besar. Nggak, saya dicolek. Oh gitu. Nah, itu mental block itu yang mesti dikalahkan. Bapak Ibu ketika belum berkeluarga, wah benar-benar dibiasa-biasa. Karena disitulah kesempatan Bapak Ibu untuk me time. Tapi begitu udah berkeluarga, waduh, itu sangat sulit sekali. Ini kejadian ketika kami kolaborasi dengan ibu-ibu, makanya jarang-jarang kami kolaborasi dengan ibu-ibu. Kenapa? Waktunya susah. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu pengen ngajak kolaborasi, oke, nggak masalah, Bapak Ibu tulis, saya jadi editor. Saya nggak mau ikut nulis, saya jadi editor. Jadi apa? Kita tinggal tunggu aja bukunya jadi. Saya ngedit. Bukunya nggak jadi ya udah nggak usah saya tagih. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita tagih-tagih terus, saya pernah kolaborasi dengan Universitas Jember, dengan Muhammadiyah Jember, dan dengan Universitas Jember. Ternyata ibu-ibu kebanyakan tagih di grup udah sampai mana? Nggak jalan-jalan. Akhirnya ya sudah lah, saya diem aja sampai grupnya mungkin udah 2 tahun yang lalu. Jadi itu yang mental block itu yang perlu kita kalahkan. Oke, nah ini udah editor, penerjemah, adaptor. Mungkin kalau kemarin ikut webinar, sebenarnya perlu itu tidak hanya di penulis buku,
tidak hanya 12 modul, tapi di editor. Editor itu batasannya adalah dua buku. Editor itu tidak ada batasan. 1 tahun tidak ada batasan. Kalau Bapak Ibu menulis buku ada batasannya. Menulis modul, jurnal, kecuali jurnal. Jadi yang nggak ada batasannya jurnal dan editor itu nggak ada batasan. Jadi berapapun Bapak Ibu ngedit buku itu bisa Pak, nggak ada batasannya. Dan itu bidangnya ya. Bidang yang Bapak Ibu benar-benar sulit untuk mendapatkan. Semakin Bapak Ibu variatif di bidang 2, tidak hanya jurnal saja, tidak hanya ini saja, maka Bapak Ibu akan semakin baik. Oke, nanti sambil kita ngobrol nggak di luar modul nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu mau nanya buku aja, mau nanya bahan aja, mau nanya modul, mau nanya monograf, mau nanya referensi, mau nanya referensi yang bukan ada di. Jadi misalnya referensi itu kan adalah besaran yang paling besar. Contoh saya kita tulis buku referensi perpajakan. Nah kadang-kadang buku referensi perpajakan itu berbeda antara buku referensi yang ditetapkan di PRK dengan yang di luar. Contoh perpajakan atau pendaharawan, dia kategorinya di mana? Nggak bisa dikategorikan sebagai Pak Rizky. Rapatnya di atas. Nah itu yang kadang-kadang berbeda di situ. Nanti kita bicara banyak hal. Nah ini terkait dengan modul. Ini saya kasih contoh satu modul dari UT. Ini di sini tinjauan mata kuliahnya harus ada Bapak Ibu. Kemudian di sini ada modulnya, 6 modul apa saja yang akan ditulis di sini. Lalu ada tujuan pokoknya di sini, membahas apa. Nah ini adalah tinjauan mata kuliah, ini sekedar review dari modul. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di sini untuk terkait pendahuluan, ini kami memulainya dari perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini sangat pesat, menuntut perguruan tinggi memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah efektif dan efisien ini adalah perkembangan zaman, termasuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Kenaikan pangkat sekarang semakin sulit dan itu semuanya pasti setuju. Gak ada yang bilang kenaikan pangkat gampang Pak. Kalau yang bilang kenaikan pangkat gampang, itu berarti satu sudah menguasai PAK, sampai kata titiknya mungkin hafal. Yang kedua adalah mempunyai sumber daya sehingga bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh PAK. Tetapi kalau Bapak Ibu menganggap, waduh ini saya kehambat di sini, saya nggak bisa memenuhi ini. Biasanya Bapak Ibu mulai berpindah nih. PAK ini kategorinya kan banyak nih. Buku ajar, ada yang monograf. Aduh, saya kehambat di sini. Saya nulis jurnal kehambat. Oh, saya jadi editor. Saya nulis di koran. Saya nulis di mana? Nah itu pilihan Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kemudian Bapak Ibu tidak naik pangkat gara-gara kehambat di satu, semangat di tempat yang lain, tapi nggak selesai. Nah ini yang perlu dicamkan. Nah, oleh karena itu, karena perkembangan zaman tadi, kemudian kita perlu namanya keterampilan Bapak Ibu. Keterampilan itu apa? Termasuk dari sisi kognitif, keterampilan mengelola diri, keterampilan teknis dan praktis. Nah ini yang akan nanti dituangkan kemana sih Bapak Ibu lebih konsentrasi nanti ketika menulis modul atau menulis ada nggak di sini rumpun Bapak Ibu? Rumpun dosen. Contoh misalnya D3 Mandarin ada rumputnya misalnya linguistik sama sastra. Bukan. Maksudnya di D3 itu kemudian dibagi yang bicara masalah grammar, mungkin grammar dan bahasa Mandarin, atau bicara masalah listening, atau ada ya rumput itu ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjadi spesialisasi Bapak Ibu. Spesialisasi Bapak Ibu sebenarnya di situ udah mulai ketahuan tuh. Saya ditempatin di misalnya listening, gitu ya. Nah, ini saya cuma ngerambeng ya Bapak Ibu yang mau nanti saya salah dibetulkan. Kalau kita di akuntansi ada akuntansi pemerintah, perpajakan, ada akuntansi keuangan, auditing. Nah ini kalau kita di akuntansi ada rumpun yang namanya. Dari rumpun itu sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan. Karena apa? Rumput itu biasanya ditetapkan berdasarkan SK pengajar. Pada waktu kenaikan pangkat SK-nya seperti apa? Nah itu udah ada biasanya. Nah rumput inilah keterampilan Bapak Ibu.
setelah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mempunyai keterampilan, di sini ada namanya pembaruan. Pembaruan itu gimana sih Bapak Ibu? Materinya itu sekarang cepat berkembang. Tidak lagi seperti dulu. Setiap tahun bisa berkembang, bisa bertambah. Contohnya kalau tempat kami adalah mata kuliah perpajakan, itu berkembang terus peraturan. Terkait COVID ada aturan. Terkait dengan percepatan pendapatan negara ada lagi peraturannya. Jadi peraturan itu bergerak terus. Sehingga yang namanya pembaruan itu terus-menerus. Bisa setahun sekali, bisa bahkan setahun 2 kali berganti kalau peraturan perpajakan. Mungkin kalau misalnya tempat Bapak Ibu nggak terlalu cepat bergerak, tapi ada lah yang pembaruan seperti itu. Nah, ini adalah tugas utama dosen, mengembangkan bahan ajar yang ada ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Biasanya mahasiswa akan lebih menghargai karena ternyata bukunya ditulis oleh dosen. Itu cap. Saya ngajar perpajakan, bukunya ditulis sendiri oleh saya. Mahasiswa kemudian akan lebih menghargai bukunya ditulis oleh dosen sendiri. Terkait dengan mata kuliah yang ini yang kemudian Bapak Ibu juga perlu melihat. Lalu ada kompetensi. Nah, produk bahan ajar sedapat mungkin mengacu pada kompetensi. Ini saya lihat buku ajar, bahan ajar, dan modul ini satu track sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat. Tapi kalau misalnya nanti kita akan khusus di modulnya nggak masalah. Kita lihat di bahan ajar dan buku ajar. Nah, bahan ajar yang disusun merupakan ukuran profesionalisme. Nah, ini tadi cap. Oh, kamu Pak Nunung itu Mandarin. Ya ada yang bilang Pak Nunung akuntansi. Karena memang capnya sudah Mandarin. Nah, ini yang cap-cap seperti ini, profesionalisme dosen ini ada dalam PAK. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kalau naik pangkat suka dilihat relevansi tulisan dalam jurnal. Itu sering dilihat dan itu sering menjadi penghambat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita murtad nih satu sama bidang ilmu kita. Berat. Contohnya saya perpajakan, tiba-tiba saya nulis tentang akuntansi keuangan. Itu orang tuh langsung meragukan. Walaupun saya sebagai koautor. Oh, sektor publik gak mungkin dia nulis keuangan. Pak Nunung ini kan Mandarin, gak mungkin ada bahasa Inggrisnya atau gimana. Ini kadang-kadang ini yang di kita masih suka kaku mengenai hal itu. Padahal dosen itu harusnya mengembangkan ilmu tidak hanya pada bidang ilmu, harus multidisiplin harusnya udah mengarah ke sana. Tetapi masih ada lah di saya nggak bilang angka kredit universitas atau fakultas, saya juga tidak bilang di dikti, tapi ada beberapa asesor yang masih memadai. Nah, profesionalisme itu dinilai dari you SK-nya apa, tulisnya apa, akhirnya begitu. Nah, orang kemudian menjadi bingung ketika saya nulis di jurnal Dinamika Hukum di Fakultas Hukum. Orang bingung, ini kan akuntansi, kenapa dia nulis hukum? Oh, ternyata dia ada SK-nya. Baru orang maksudnya, oh iya kayak gitu. Tapi sebelumnya ya menanyakan dulu, minta penjelasan. Nah, ini yang kemudian profesionalisme ini harusnya semakin dikembangkan, tidak terbatas pada bidang ilmu harusnya. Ya, kalau misalnya D3 Mandarin kemudian menulis terkait dengan linguistik, misalnya bahasa Inggris dan sebagainya, menurut saya tidak ada masalah. Kalau memang dia kompeten di bidang. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita masih harus satu bidang linear. Nah, ini kadang-kadang juga jadi masalah ini kalau harus satu linear. Waduh, ini suka berat saya kadang-kadang memahaminya itu di mana gitu. Nah, ini pengertian modul. Ada Purwanto 2007, 2002, ada Nana Sujana, ada Umar Amalik. Modul ini bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum. Nah, ini harus Bapak Ibu ada kurikulumnya. Dikemas dalam satuan pembelajaran terkecil. Nah, ini terkecil. Modulnya paling kecil di paling bawah, bisa naik sebagai bahan ajar, baru buku ajar. Dan mungkin kan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Jadi diharapkan memang seperti kalau kita menyusun di UT. UT itu kemudian minta mahasiswanya belajar sendiri bisa. Ketika kita nanti mengajar di kelas pertemuan, sifatnya hanya konfirmatori. Saya udah baca ini
saya udah baca ini ternyata ini ada masalah Bu di sini, tolong penjelasannya. Baru kita jelasin. Tapi bukan berarti kemudian dosen di kelas jelasin terkait dengan modul tersebut. Itu yang terjadi di UT seperti itu. Selain mungkin ada tatap muka secara online dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu kriteria. Modul di sini adalah alat ukur yang lengkap, unit yang berfungsi secara mandiri, terpisah sebagai tapi juga dapat berfungsi sebagai kesatuan yang lain. Paket pengajaran berkenaan dengan suatu unit terkecil, jadi kita sepakat bahwa modul itu adalah unit terkecil. Bertahap dari mata diklat atau mata kuliah tertentu. Bertahap sebab modul mempelajari secara individu suatu unit ke unit lain. Nah, ini unit di sini kita bicara unit di sini bahwa dia mempelajari suatu unit tadi. Jadi yang terkecil. Nah, ini adalah pengertian modul secara umum. Materi pelajaran disusun, disajikan secara tertulis, menyerap sendiri materinya, sesedikit mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini cap dari modul. Sesedikit mungkin mendapatkan bantuan dari orang lain. Diharapkan memang interaktif dengan para pembaca sendiri. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu mesti catat ketika menyusun modul. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kepada mahasiswa dalam bentuk tertulis. Ibaratnya kalau saya boleh mengatakan, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dalam bentuk tertulis yang baca nenek-nenek, yang baca nenek-nenek. Tapi kalau yang baca mahasiswa kan dia masih fresh dan segar, bisa mengasumsikan sendiri, bisa kemudian menginterpretasi sendiri, nggak apa-apa. Tapi ini yang baca nenek-nenek. Oleh karena itu modul di UT harus bisa diinterpretasikan sampai semua jenjang. Karena UT itu bisa yang daftar umur 60. Umur 60 gak ada kerjaan. Udah saya kuliah aja di UT. Biasanya lurusin kuliah di UT, lulus. Ada Bapak Ibu. Ketika wisuda itu di Pondok Cabe, saya pernah lihat, udah tua masih hebat loh, luar biasa. Iya, S1-nya UT, S2-nya UT. Nenek-nenek sudah usia di atas 60. Sehingga ketika Bapak Ibu menyusun modul, harapannya adalah sesedikit mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi ketika UT kadang-kadang suka ada kelas setiap hari Sabtu atau Minggu, itu hanya konfirmator. Belajarnya adalah belajar sendiri. Lah, modul juga begitu yang Bapak Ibu tulis nanti. Mahasiswa harapannya bisa belajar sendiri. Jangan kemudian di kelas itu Bapak Ibu masih explaining ke mereka. Makanya kadang-kadang kalau pola belajar saya adalah mereka membuat RMK, ringkasan mata kuliah. Topik hari itu apa? Mereka bikin RMK dalam bentuk mind map. Mind map itu dikumpul di kelas, saya menilai di kelas, mereka kemudian diskusi, ada presentasi, ada yang ini kalau offline ya Bapak Ibu. Ada presentasi, mereka diskusi, ada presenting group, ada non presenting group. Jadi ada yang presentasi, ada juga yang menanggapi. Mereka diskusi. Setelah terakhir adalah saya tugasnya wrap up. Jadi saya sudah tidak menjelaskan. Kalau offline? Kalau offline. Yeah. Kalau online, nah online metodenya biasanya saya membuat membuat mind map, mereka kirim pakai scan ke email, saya cek satu-satu sebagai bentuk absen bahwa mereka sudah mengumpulin tugas. Di kelas saya masih absen juga, saya panggilin satu-satu. Terus kemudian ada presenting group. Nah, presenting groupnya tidak presentasi, tetapi dia menunjukkan wordnya. Karena saya nggak mau membebani mahasiswa pakai aplikasi yang giga-giga itu. Kalau kita pakai Meet atau kemudian pakai Zoom, itu kan gigabyte, kadang-kadang megabyte, mereka kasihan kan. Saya pakai WA Group. Jadi dia presentasi, sudah presentasi, kemudian presentasi dalam bentuk Word dipaparkan Word-nya. Terus mereka diskusi terkait hal itu. Nah, diskusinya bagaimana? Kita panggil namanya. A, ya, dia nanya apa. B, kalau dia nggak ada, ya kita anggap aja dia nggak ada. Hari itu nggak absen. Walaupun dia tadi pas kita absen ada. Makanya kita random. Memang nggak capek. Tapi memastikan bahwa mahasiswa itu adalah stay di depan komputer
atau stay di depan. Mahasiswa sekarang kan pinter-pinter tuh, absen dipanggilin, ada gitu ya. Tapi begitu itu ternyata pakai hilang. Banyak tuh terjadi kayak gitu. Nah, buku aja atau modul harapannya mereka bisa melakukan belajar sendiri, dibuktikan dalam main-main. Gambar berarti. Digambar Pak. Jadi ini di sini bukunya tertulis, tapi mereka menuangkan itu dalam gambar, dimainkan. Iya, iya. Jadi itu yang saya pakai. Jadi mereka mahasiswa sehari sebelumnya itu, misalnya kuliah jam 8, dia jam 00 harus sudah ngirim. Lewat dari jam 00 dianggap nggak ngirim. Itu yang dilakukan. Jadi mereka ngirim. Nah, kalau modul ini harapannya mereka bisa belajar sendiri. Buktinya mereka belajar gimana? Main map dia. Main mapnya hancur, asal-asalan, panggilin di kelas. Badu, main map underperform. Saya gitu. Joni, underperform. Silakan diperbaiki di minggu depan, sesi minggu depan, atau nanti nilainya berkurang. Jadi kita bisa lihat cara mereka, hasil mereka membaca itu dalam mind mapnya asal itu ketahuan. Yang asal ya udah habis kelas. Itu yang bisa dilakukan cara ngeceknya. Modul ditulis lebih rinci dibandingkan buku aja. Isi modul harus sesuai dengan mata kuliah, sesuai dengan ranah dan jenjang, sehingga modul itu karena tadi harus bisa menjelaskan kepada nenek dan kemudian sedikit mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain, maka buku aja harus ditulis lebih rinci. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak. Ini belum banyak, udah saya tanya. Ini sering terjadi karena saya mungkin manggung di mana, terus punya pertanyaan, Pak, tulis yang rinci itu gimana sih? Saya jelaskan, tulis yang rinci Bapak Ibu ketika orang tua Bapak Ibu bisa baca dan bisa paham itu rinci. Apakah rinci itu harus panjang Pak? Tidak. Rinci itu kemudian kalau kita operasionalkan, apakah harus kemudian mengandung bab atau unsur yang panjang? Tidak. Karena apa, rinci itu ternyata Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik kepada pembaca, terutama pembaca yang sudah bagus. Ini di sini. Pengertian modul menurut PAK, nah ini penting sekali Bapak Ibu nih. Bagian dari bahan ajar, nah ini dia, bahan ajar, bagian dari bahan ajar untuk satu mata kuliah tertentu Bapak Ibu, ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut. Ini PAK ini suka rigid, harus ditulis sama dosen mata kuliah itu. Nah kalau enggak, bukan dosennya gimana Pak? Nah itu kan ada pertanyaan kadang-kadang. Kita misalnya tandem atau tim teaching, atau tadi resource sharing misalnya, atau ada tema yang kemudian membutuhkan pemikiran dari orang lain, bisa. Serta misalnya psikologi sama manajemen, itu bareng. Akuntansi sama hukum, itu bisa jalan bareng. Nah ini kemudian jadi pertanyaan nih, dosen mata kuliah tersebut. Nah ini yang rigid ini kadang-kadang, saya kadang-kadang kalau udah rigid kayak gini suka bingung juga. Kita akhirnya benar-benar spesialisasi di bidang ilmu kita, tapi ternyata kita tidak bisa melihat bahwa kita itu bisa multitasking atau kita bisa ilmunya berbagai macam. Mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Nah ini ada kaidahnya memang Bapak Ibu kalau bermodul. Berbeda dengan kita kemudian membuat buku ajar. Karena buku ajar itu biasanya kurang less rinci lah. Tapi kalau modul harus rinci. Mengikuti kaidah dan sebarluaskan kepada peserta kuliah. Nah, disebarluaskan itu pada peserta kuliah bisa kita misalnya ke perpustakaan atau memang kita di kelas kemudian disebarluaskan modul tersebut. Ini menurut PAK. Nah, pedoman operasional gimana di PAK? Salah satu file produk pada poin 8, mengembangkan bahan ajar atau bahan kuliah, mempunyai nilai kebaruan setiap produknya, lalu komponen pelaksanaan pendidikan menjadi unsur utama, batas maksimal diakui satu produk per semester, dan angka kredit paling tinggi 15 poin. Ini paling tinggi, tetapi biasanya 75% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung pangkatan,
jangan hitung full, dihitung 75%. 75% itu gimana? Kalau bapak ibu naik pangkatnya baru pada level fakultas, 75% itu merupakan cadangan kalau bapak ibu nanti ternyata ada permasalahan misalnya, contoh jurnal, kalau similarity-nya di atas 20% itu nilainya akan berkurang. Penelitian dulu. Ya kan kita teliti nih, Iya. tapi ada permasalahan loh bapak ibu. Pernah nggak bapak ibu jurnalnya sudah muncul baru ditelitin? Ada kejadian ketika naik pangkat dulu. Jadi jurnalnya sudah muncul baru ditelitin. Kalau kita kan sekarang kan si jurnal minta telitin dulu ya. Nah, minta telitin dulu hasilnya berapa. Lah, ketika sudah ditelitin hasilnya berapa, kita naik pangkat, masuk ke dalam jurnal, ditelitin lagi, pasti hasilnya beda. Apalagi sebelum naik pangkat, sebelum ditelitin, ada. Saya kejadian di Sinta 2. Saya belum telitin, saya telitin sekarang 40%. Sinta 2 dulu kejadian. Apakah kemudian jurnal Sinta 2-nya blow on? Enggak. Pada waktu itu tidak ditelitin. Sehingga ditelitin sekarang, similarity-nya tinggi, naik. Bapak Ibu pasti kejadian nanti ditelitin sekarang, masukin ke jurnal, mau naik pangkatnya setahun lagi, setahun kemudian ke depan, telitin lagi kalau nggak nilainya naik. Karena apa? Sudah banyak disitasi, diinikan, itu kadang jadi masalah. Makanya kadang-kadang kalau kita mau menggunakan hasil bimbingan kita dimasukkan ke jurnal, jangan lupa di paraphrase. Ya kan? Paraphrase. Kalau tidak di paraphrase, nanti akan menjadi permasalahan. Permasalahannya gimana? Permasalahannya itu penelitiannya. Nah, di ekonomi lagi kejadian nih, ribut masalah penelitian. Ada mahasiswa yang penelitiannya tinggi sekali, masuk ke dekanat, disuruh berubah, disuruh berubah pembimbing, nggak mau. Bukan saya sudah bimbing, kok saya suruh berubah lagi? Pembimbingnya kecewa. Ada penelitian itu biasanya adalah similarity, karena mahasiswa kadang-kadang suka nakal. Nakalnya gimana? Yang diserahkan ke pembimbingnya, diteliti pembimbingnya, kecil nilainya. Ternyata jadikan skripsi, masuk ke PII, Pusat Informasi Ilmiah kalau di ekonomi, penelitian tinggi. Pas dicek ternyata isinya beda. Nah itu hati-hati Bapak Ibu masalah penelitian. Jadi ini adalah angka penelitian paling tinggi, jadi Bapak Ibu harus menilai di bawah. Di bawah itu berapa? Kalau bisa 12. Kalau bisa berapa lagi? Kalau bisa 11. Tapi jangan kemudian dioptimalkan 15. Kalau kemudian nanti di pusat menilainya tidak 12, ya alhamdulillah. Saya 13, 14 bisa jadi. Tapi jangan dinilai optimal. Itu strategi ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan Bapak Ibu kecewa naik pangkat terus kita kurang dong, kurang. Saya udah nilai maksimal kok. Ternyata Bapak dikurangi nilainya. Dan itu pasti dikurangi. Jadi sependek pengetahuan saya naik pangkat itu terjadi. Apalagi nanti kemudian masuk di fakultas, universitas ke Jakarta lebih kurang jauh. Nah, itu yang pernah terjadi. Ini ciri umum modul Bapak Ibu. Nah, bahasanya sederhana. Itu tadi sederhana tapi rinci Bapak Ibu. Jangan kemudian bahasanya tuh lebay, terlalu daki-daki kalau bahasa Jawa. Sederhana aja. Pengetahuan sesuai dengan mata kuliah atau pelajaran tertentu, mengacu pada sasaran pembelajaran. Nah ini mengacu pada sasaran pembelajaran itu wajib Bapak Ibu. Format yang lazim dalam buku ajar atau dalam modul ini perlu digunakan format. Ini pertimbangannya individualisasi belajar. Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, usahakan modul bisa membuat seseorang belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga ini individualisasi belajar. Yang kedua adalah fleksibilitas. Lalu kebebasan. Kebebasan ini artinya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau kita membaca sendiri, itu kemudian kita ada rasa bosan, membaca bosan. Bapak Ibu sediakan berbagai macam cara supaya nggak bosan.
ada rangkumannya, ada latihannya. Yang nggak ada harus jawabannya nggak ada dulu. Karena apa? Jawaban itu biasanya adalah teaching manual. Yang megang kuncinya itu ada pada pengajar, jangan pada siswa. Atau kecuali Bapak Ibu kemudian menyediakan pelatihan dua jenis, buat mahasiswa dan buat Bapak Ibu sebagai pengajar. Kalau saya bikin dua, jadi kasih soal ABC atau soal jawab, kemudian kita sediakan jawab. Kuncinya dikasih. Kuncinya dikasih, tapi cuma 5 misalnya pertanyaan. Tapi yang babonnya, pertanyaan babonnya itu ada di pengajar. Kuncinya. Biasanya buku tuh kadang-kadang suka ada tuh yang jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang C, ada ini, tapi hurufnya dibalik kadang-kadang. Kreativitas. Ada rangkuman, itu penting. Partisipasi aktif. Kemudian peranan pengajar, nah ini peran pengajar ini adalah interaksi belajar mengajar bukan dalam bentuk tatap muka. Artinya apa? Kalau misalnya modul seperti UT, dia tatap mukanya terbatas, hanya sekali, hanya 2 kali. Nah harapannya Bapak Ibu ketika tatap muka pun itu bukan kemudian masih menjelaskan terkait modul, tapi adalah mereka belajar sendiri dan interaktif diskusi. Bapak Ibu hanya triggernya aja. Jadi berarti pistol Bapak Ibu maju, dah, mulai. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk kemudian Bapak Ibu masih mengajar, harapannya nanti menjadi mahasiswa itu datang itu kalau misalnya Pak Tri sampaikan tuh kita mau gelas itu harus dari rumah itu sebenarnya adalah half full. Dia sudah baca dulu. Lah biar full gimana? Kita kasih ilmunya. Atau kita istilahnya mau half empty, bisa half empty ya sama half full sebenarnya sama aja gitu. Nah, sebenarnya sama aja. Cuman kita biasanya pakai istilah half full. Interaksi di kalangan peserta, nah ini harapannya adalah ini mendorong sebagian besar kegiatan belajar misalnya adalah kelompok dan diskusi. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu di kelas sudah ada modulnya, yang dilakukan adalah Bapak Ibu tinggal trigger. Nggak usah kemudian Bapak Ibu masih ngajarin satu-satu, slide PowerPoint-nya ditampilkan. Tapi mereka diskusi dulu. Pertanyaan itu kemudian sudah diantisipasi di slide-nya. Nah, itu bisa jadi. Sampai di sini dulu Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan. Nah ini kita interaktif aja karena ini saya mohon maaf ini kan di schedule Randon sampai dengan jam 2. Saya jam 2 kebetulan diminta ke Banjarnegara sehingga nanti mungkin kita sambil dengan diskusi. Kalau Bapak Ibu nanti kurang, Bapak Ibu nanti bisa apa yang mau ditanyakan bisa online, bisa telepon, bisa WA. Pokoknya intinya jangan sampai Bapak Ibu kemudian masih ada yang belum jelas disimpan, jangan, bisa tanya, bisa WA. Hanya jadi modul yang ini kan kita fokusnya ke yang nantinya bisa dipakai di online. Di online. Apakah modul itu dibuat seperti kita bikin apa ya? Belajar yang setiap meeting itu memiliki judul sendiri-sendiri, atau modul itu menjadi satu bahan kita per bab, tapi satu bab bisa 2 meeting, atau setiap meeting harus satu bahan sendiri begitu. Kita kan jelas ditentukan 14 nih. Ya. Terima kasih Pak Anu. Saya jawabnya pakai metode UT ya. UT itu 1 kali modul, itu ada 2 KB kegiatan belajar. Jadi boleh jadi ketika Bapak menyampaikan bahwa di situ ada ada topik tertentu. Nah, misalnya ini tadi. Nah, kita dari awal ya. Nah, ini dia. Akuntansi dan auditing. Di sini ada terkait akuntansi dulu. Baru kita mengenalkan KB yang kedua adalah auditing. Siklus perencanaan pemeriksaan serta prosedur perencanaan pemeriksaan serta pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang. Nah ini 2, prosedur perencanaan pemeriksaan dan pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang. Ini 2 KB. Nah tadi pertanyaan Pak Nur, apakah boleh modul itu kemudian cuman ada 1 aja? Nggak masalah, no problem.
Sebelumnya Bapak Ibu dibuat dulu outline-nya. Outline-nya seperti apa, mau nulis dalamnya seperti apa. Baru kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam kegiatan kami. Itu kegiatan belajar. Itu yang kemudian bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu nanti akan memfokuskan pada online, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa versi online dengan versi offline itu biasanya berbeda. Versi online itu lebih singkat, hanya poin-poin saja. Kalau mau belajar lebih dalam, silahkan baca versi offline-nya atau bukunya yang sudah jadi bahan ajar tadi, yang ada tadi dari modul-modul tadi, itu kemudian dibuat versi e-book. Itu yang dilakukan UT. Jadi UT itu punya versi e-book. E-booknya ada di mana? Ada di library-nya mereka. Jadi caranya gimana? Bapak Ibu ketika mahasiswa akan belajar, mereka mengakses source-nya. Source-nya ada di mana? Di library. Jadi buku itu lengkap dibikin versi e-book. Jadi e-booknya bukan kemudian e-book yang dikasih-kasih biasa bentuk PDF itu ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi mereka mengakses ke source-nya yang ada di lab atau source yang ada di perpus. Nah, kalau Pak Darmi ahli di urusan perpus. Jadi masukin bukunya di sistem online-nya perpus, mahasiswa mengakses pakai login name sama password. Jadi mereka belajarnya online-nya begitu Pak. Atau kalau misalnya Bapak pakai Aldiudo, berarti Bapak simpan di database Aldiudo tapi nggak bisa di download. Hanya bisa dilihat. Yes. Screenshot. Kalau mau ngambil versi offline-nya, ya di buku perpustakaan, buku hard copy. Makanya UT jarang nyetak buku hard copy. Lebih murah jatuhnya. Hard copy cuma buat penulisnya. Penulisnya sekalian dikasih hard copy. Mereka paling nyetak tuh satu buku begini ini paling nyetaknya cuma 50, 100 untuk yang ini ya. Tapi mahasiswa sekarang sudah diarahkan ke source-nya. Kayak vital source ya, vital source kalau misalnya di sistem aplikasi di apa namanya di Android itu namanya Play Store. di Play Store namanya vital source, model kayak gitu. Nah, dia modelnya seperti itu. Nah, jadi ketika mengakses bisa hard copy, bisa soft copy, dan ini ada kegiatan belajar, pemeriksaan siklus persediaan, penggudangan, pembayaran utang dagang serta kas dan setara kas. Nah ini bisa kita pecah KB-nya. KB-nya misalnya siklus persediaan dan penggudangan dulu, baru pembayaran utang dagang serta kas dan setara kas. Itu bisa. Jadi bisa dilihat. Makasih. Jadi, nah ini yang tadi bisa ditanyakan oleh Pak Nono. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat aplikasi, nah ini ada baiknya Bapak Ibu juga berkontak dengan programmer. Karena apa? Karena ada buku yang kemudian waktu kami di penerbit Salemba itu kita membuat sendiri, kita punya divisi khusus untuk programmer. Jadi bukunya itu bisa dilipat, bukunya bisa di Stabilo, tapi online Bu. Stabilo online, bisa dilipat udah sampai halaman berapa, dibuka, ditandain, dibikin notes. Sekarang udah sampai sana teknologinya Bapak Ibu makanya. Bahkan kemarin pas kami rapat dengan Megrono di Singapura, mereka bahkan ingin mencontek kerjaannya orang Indonesia. Nah ternyata di sana itu belum sampai situ. Buku e-book itu masih buka cerek, buka next gitu doang. Dicatat nggak bisa, di Stabilo nggak bisa, yang penting nggak ketahuan. Ini bisa di Stabilo, ditandain, dibikin notes. Jadi nanti begitu tuh di save, begitu lihat ya kita notesnya udah sampai mana ada. Bahkan bisa dilipat tuh sampai mana bukunya, dibatasin, kasih pembatas halaman. Nah kalau bisa kerjasamanya dengan programmernya udah sampai situ kalau mau dibikin versi online. Tapi memang investasi agak besar. Mahal ya. Mahal.
Di Jakarta tuh nggak ada yang mau dibayar di bawah 15. Wah, Ada programmer di Jakarta 15 juta. Kami itu bikin tim itu pada waktu itu di Salemba itu 4 orang programmer itu per bulan tuh 60 per bulan. Tapi kalau bapak ibu sistem kontrak beda lagi ya, sistem kontrak. Itu 60 per bulan. Bukunya per bulan targetnya itu adalah per bulan targetnya adalah 10. Nah, Salemba tuh pada waktu itu koleksinya saja sudah hampir 800 buku. Itu buku yang cetak, revisi dan sebagainya. Makanya kayak gini-gini rahasianya saya ceritakan aja gitu, karena ini bukan rahasia yang vital juga. Ini hanya kan inovasi. Tapi sekarang divisi itu sudah berubah, sudah nggak ada lagi divisi itu. Padahal menurut saya bagus. Kenapa? Buku itu ada proteksi. Jadi kalau misalnya kita mau beli buku ya, Pak Nunung misalnya tertarik dengan buku A, beli versi e-book. Dah, itu nanti proteksinya ada. Bapak nggak bisa download, bahkan beli pun nggak bisa di-download, diprotek bukunya. Misalnya Bapak cuma kayak tadi kreativitas yang tadi itu bisa, tapi nggak bisa di-download. Dan makanya waktu itu di webinar saya sampaikan kan untuk versi I berarti saya ngasih 20% relatif, 20%, karena bukunya murah memang. Misalnya kita beli cetaknya 100.000, versi I-nya itu paling cuma 40.000. Kita kasih relatif 20%. 10.000 sendiri kan? Berarti 10.000 sekali download. Coba mahasiswa Bapak Ibu hits misalnya 300 aja, 300 mahasiswa ya. Udah kelihatan kan angkanya 10.000 kali 300, 3 juta udah ketahuan nih. Itu satu buku yang Bapak Ibu tulis tuh. Makanya saya ada pernah cerita mungkin di web, ada dokter, dia nggak mau praktek, dia punya 15 buku yang hebat. Bapak Ibu download mungkin namanya ada Sophie Udin Dahlan. Kalau Bapak Ibu lihat itu royalty gila gitu. Bisa beli Agia tiap tahun. Tiap tahun loh Bapak Ibu. Tiap tahun beli Agia. Nah, Agia sekarang 150, ya segitu tuh kira-kira. Tapi itu naik turun ya tergantung penjualan. Tapi ya rata-rata gitu. Ada Sophie Udin Dahlan. Kalau Bapak Ibu cek. Ketemu nggak? Ada ya? Nah, itu dokter, itu aslinya dokter. Tapi buku riset metodologi kedokterannya, Masya Allah. Masya Allah. Hitsnya itu baik I-nya maupun online-nya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu monggo kalau mau bertanya dulu. Jangan malu-malu Bapak Ibu, monggo Mas. kemarin sempat disebutkan pas workshop webinar kemarin Ya, apa ya? ya. Kalau gambar Ye. sama tabel itu nggak boleh comot ya, emang bener ya. Kan modul pasti kita pakai Iya. gambar-gambar itu. Gampang Pak, bukan nggak boleh comot. Tabel sama gambar, Bapak cek dulu dia berbayar atau enggak. Ngeceknya gimana? Gini caranya. Kalau dulu saya masih di penerbit itu kita kerjasama dengan McGraw Hill, Cengage, penerbit besar lah di Amerika, di Singapura sama di Inggris biasanya. Mereka kalau kita mau adopsi atau terjemahan, mereka kasih list sama kita. Gambar halaman sekian, ini sekian, harganya sekian. Ini harganya sekian. Tabel ini sini ini harganya sekian. Ada. Bahkan yang 0 juga ada. $0 ada. Dia kasih list ke kita. Nah, kalau ibu, bapak biasanya kan lewat Google ada gambar gitu ya. Kan di situ ada disclaimer ya. This picture maybe have a copyright gitu kan ya. Nah, itu hati-hati. Itu nggak boleh. Nggak, hati-hati. Belum tentu itu free. Hati-hati dulu aja, Pak. Udah ketemu gambar itu, set, apa yang terjadi? Bapak Ibu ambil, bawa ke tukang gambar aja. Suruh dia ngedesain lagi. Kalau tabel, suruh dia gambar lagi. Dengan isi yang kemudian Bapak Ibu modifikasi. Kalau gambar kan lebih, tabel mungkin kita masih bisa ngotak-ngatik ya. Tapi kalau gambar katakanlah Ilustrasi Pak, dibikin pakai pensil. manual ya. Kalau katakanlah gambarnya kita nyomot ya, tapi kita kasih kayak watermark ini punya siapa gitu nggak boleh juga. Nah, gini Pak, ini ada dua nih Pak.
misalnya courtesy by YouTube gitu ya, Iya. modelnya kayak gitu ya. Ada dua. Ketika kita tahu dia berbayar, Bapak sudah cantumkan, walaupun di situ ada namanya, Bapak suruh bayar. Oh, tetap kena ya. Walaupun Bapak cantumkan courtesy YouTube apa gitu-gitu. Sekarang udah makin rigid Bapak Ibu, jadi mesti hati-hati. Saran saya adalah paper and pencil, suruh gambar itu tukang sketch. Banyak kantor. Asal belempangan. Nah, iya, dia suruh gambar ini, silakan kamu sketch dah. Bayarnya murah tuh paling, berapa? Sketch kasar aja, nggak usah sketch halus-halus. Nah itu kemudian di scan, masukkan di buku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kejadian, dimasukkan gambarnya, ternyata Bapak Ibu nggak tahu kalau itu ternyata ada harganya. Nanti solusinya begitu. Pernah kita kejadian buku itu, pernah kejadian. Tapi karena kita sudah pelanggan lama di McGraw-Hill, akhirnya McGraw-Hill excuse McGraw-Hill yang bayarin ke penerbit. Excuse. Pernah kejadian. Jadi pernah kejadian sudah kayak gitu, ada harganya $50. Murah kan? Nggak mahal banget. Penerbit besar loh ya, $50 itu kecil loh Pak. Karena apa? Satu hologram buku itu $2,5. Satu hologram buku nempel di bukunya McGraw-Hill, terjemahan maupun adopsi, nempel tuh $2,5. Nah kita kan nyetaknya kan biasanya 2.500 eksemplar. Bahkan buku akuntansi yang Warren Fest, yang ngehits banget itu kalau Bapak browsing di Warren Fest gitu ya, itu bahkan kita nyetak bisa 100.000 eksemplar kali $2,5. Kan katakan angkanya berapa ratus juta, miliar malah. Nah itu kemudian 50 harganya cuma $50. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita diminta untuk membayar. Nah saya bilang, waduh kita nggak tahu kalau ini harus bayar. Kita juga kan nggak dapat listnya dari kamu kan. Akhirnya mereka sampaikan, ya sudah Pak, kalau gitu tetap aja bukunya beredar. Itu udah cetak Pak, udah selesai cetak, sudah mau beredar. Ya udah kita bayarin ke sana. Akhirnya mereka McGraw-Hill bayar ke yang punya kan. Itu cepet beredar Pak. Begitu Bapak muncul buku, dia lihat, wah ini ada copyright-nya, sikat langsung. Jadi hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar, sketch lagi, ulang. Kalau Bapak Ibu punya tabel, gambar lagi tabel. Di paraphrase. Jadi nggak murni sama. Betul Pak, itu hati-hati, benar-benar hati-hati. Karena modul itu biasanya gambarnya banyak, ilustrasinya banyak. Dan itu kalau di bukunya, di listnya Cengage itu 400 halaman itu dia 200 halaman sendiri untuk ilustrasi dan gambar. Monggo, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya. Monggo Bapak Ibu. Tadi berarti Pak Nunung, Mas Bagus. Oke. Katanya dosen baru. Atau sudah lama? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Pak mau nggak bisa nih Pak? Iya. Udah tenang aja Bu. Berarti baru 2 tahun banyak dosen barunya. Baru. Makanya pasti belum berkeluarga Mas Bagus nih. Belum. Cerai kok. Oh, sudah atau belum? Belum. Lagi nyari Pak, ini lagi nyari. Kalau belum itu di ekonomi juga banyak loh. Monggo Ibu, nyesek Bu. Saya Asia Pak. Waduh. Tri Asiatik. Berarti dulu Bu namanya Bu Asia. Iya. Dulu ada dosen peternakan kalau nggak salah namanya Pak Asia. Benar. Mungkin Pak Dar kenapa Pak Asia Sianto almarhum ya Pak Dar? Ya. Pernah dengar ya? Ya. Itu Asia juga. Iya Pak. Iya. Kebetulan anaknya dulu pacarnya saya. Oh. Tapi nggak jadi. Ini masih single. Bukan Bu Asia yang ini loh. Ya gimana Bu Asia? Tanya begini Pak, Iya. ya, ini yang saya temui di lapangan. Kebetulan saya itu kan pengampu mata kuliah pemahaman lintas budaya. Baik. Dan itu pun jelas yang saya hadirkan Iya. sebagai mata kuliah pokok kepada mahasiswa itu adalah interaksi internasional. Oke. Ya kan? Karena kebetulan di sini kan fakultas budaya. Iya. Oke. Pemahaman terhadap orang asing, Iya. terhadap istilahnya macam-macam ras, macam-macam budaya itu Iya. kan penting sekali. Oke. Nah itu bagaimana cara mensiasati
mensiasati tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi tentang copyright dan segalanya. Baik. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang membawa isu internasional dan segalanya, biasanya kan saya kan memberikan link video. Baik. Nah itu kira-kira bagaimana Pak mensiasati ini Pak? Ya, jadi gini Bu, yang paling berat itu adalah ketika kontennya memang video. Nah, Betul, itu saya tidak membantah karena untuk gambar sama untuk tabel ilustrasi itu sangat mudah ngakalinya. Tapi kalau video Bu, Iya. Ibu memang harus remake. Bikin ulang. Salemba itu dia remake untuk video, si penulisnya menjelaskan. Jadi buku yang ada di Ibu itu dijelaskan oleh si penulis. Jadi videonya video si penulis. Itu cara ngakalinnya. Kalau Ibu kan videonya mungkin kan kegiatan interaksi, misalnya interaksi budaya, tarian dan sebagainya. Nah ini adalah ketika kita menjelaskan, videonya si penulis menjelaskan isi buku. Jadi kalau misalnya tari-tarian gini-gini, misalnya interaksi atau budaya, kalau misalnya kita datang ke sana, kita nanti akan disuguhi oleh tari-tarian, oleh begini-begini, sedangkan kunjungan balasannya misalnya lintas budaya seperti itu, kita disajikan ini gini, itu penulisnya menjelaskan video. Jadi harus dibuat video Harus ulang ya remake. Pak. Berarti di dalam video ada video gitu. Enggak, bukan di dalam video, ada video. Video yang akan misalnya video itu yang terkait dengan budaya tertentu dalam video itu, kita nggak ambil itu, tetapi si penulisnya menjelaskan terkait dengan video itu. Tidak boleh Tapi nggak munculin videonya. nggak boleh. Yes. Jadi contohnya misalnya ya, video terkait misalnya kucing sama anjing berantem. Nah, ini misalnya interaksi antara hewan kayak gini. Nah, satunya si penulisnya interaksi sama hewan, ada kucing sama anjing berantem, ini dia yang menjelaskan si penulisnya. Jadi interaksi antara kucing dan anjing ini gini-gini, jadi si pendengar itu membayangkan. Jangan ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tidak bisa remake. Kucing sama anjing berantem kan nggak bisa natural Bu. Iya. Kita suruh nih, berantem dong. Itu kan nggak bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau video sumber aslinya kita kasih linknya ke Nah, itu boleh. itu takutnya videonya berbahaya. Nah, itu, Susah Pak. ya. Makanya akhirnya adalah videonya kita remake, tetapi penulis yang menjelaskan isi terhadap video tersebut tidak menampilkan video. Kan cuma kasih linknya aja untuk bahan referensi juga nggak boleh. Iya, takutnya berbahaya Pak. Kita kasih linknya boleh. Kita kasih linknya misalnya link YouTube dan sebagai konversi YouTube. Mungkin kadang-kadang YouTube nggak masalah ya, karena dia kan ngejar hits ya. Tapi yang bikin itu kadang-kadang yang jadi masalah. Harus subscribe dulu. Iya, jadi kalau YouTube-nya sih nggak jadi masalah ya. YouTube-nya orang yang ngejar hits kan, berapa orang yang nonton malah pay per click kan dia kan. Contohnya YouTuber kan kayaknya karena itu, tapi kan kontennya mereka bikin sendiri YouTuber itu. Atta Halilintar kan bikin sendiri. Ada gitu Atta Halilintar nge-link ke video yang lain kan jarang. Nah, copyright-nya itu. Nah, si Atta sih kita copy linknya itu nggak masalah si Atanya. Karena dia kan ngejar hits di YouTube-nya. YouTube-nya semakin banyak hitsnya ya ganti Lamborghini, besok ganti Ferrari, besok nikahin si Orel, kan nggak tahu gitu. Semakin banget sih. Ikutin Pak. jadi gini loh, jadi gini Bapak Ibu, kita tuh sebagai pengajar, Iya. katanya yang dikejar itu tidak hanya sekedar apa yang kita miliki di dalam ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana luasnya pergaulan kita untuk kemudian kita bisa bercerita ke orang lain. Dari situ orang bisa tahu bahwa oh ternyata you itu bukan dosen yang kutu buku, you itu ternyata ngerti apa-apa. Nah, bukan YouTuber, ngerti apa-apa gitu. Nah itu kadang-kadang begitu Bu, yang makanya kalau orang kadang-kadang bilang sama saya, itu ini sebenarnya dosen atau pengamat sih gitu. Saya bilang tuh, saya kadang-kadang juga pelaku loh Pak. Ada yang kayak gitu. Jadi makanya saya kalau cerita kayak gitu tuh ambil fakta-fakta dari di lapangan. Kalau ngajar hukum bisnis seperti itu Bu, kadang-kadang kita bicara masalah misalnya merek dan paten. Saya kan ngajar hukum bisnis, merek dan paten kan saya ngajar. Itu bahkan sampai bentuk gelas saja itu ada patennya.
Contoh misalnya ibu minum anggur, gelasnya itu kenapa di bagian moncong atasnya, ini kalau mau nggak bisa coret-coret, di bagian moncong atasnya itu kecil. Jadi kalau Lembung gelasnya, kecil. jadi gini, ini gelasnya, ini ininya, terus dia kalau saya boleh ini, dia depannya ini kecil, ininya gede. Nah, ada tujuannya. Kalau ibu mau tahu, wine itu dia muak. Orang kan sering kan dia testing wine gini kan, dikocok dulu terus dia gini. Nah, semakin dia kerucut di hidung kita kan pas. Bentuknya sendiri. Nah itu ada patennya bu, nggak sembarangan itu. Itu ada patennya kenapa gelasnya bisa kayak gini. Jadi paten sama mereknya itu ada. Makanya kalau orang-orang dari eksak itu kan sering tuh banyak ngerbitin paten sampai pel aja ada patennya kan. Pel yang bisa. Iya, Itu ada patennya bu. MOP. Mop itu ada patennya loh. Nah yang model-model seperti itu. Jadi makanya paten merek hak cipta, saya minta hati-hati bapak ibu. Ketika memasukkan ke dalam tulisan dalam modul, itu ibaratnya itu paten merek dan hak cipta tadi itu ada penelitian terhadap tulisan kita. Kalau kita kan yang diteliti kan kemiripan similarity menulis ya. Kalau ini adalah gambarnya sama apa enggak, ada copyright-nya apa enggak, hati-hati. Kadang kita udah cantumkan copyright by ini, tapi mereka minta tetap kita bayar. Karena memang mereka mendeklar bahwa gambar ini memang bayar. Nih, ada gambar ini memang bayar. Jadi saran saya kalau ilustrasi, tabel, gambar, jadi gambar semua. Kecuali kita ngambil foto sendiri ya. Nah, kita foto sendiri, betul. Makanya sekarang kalau bapak, betul pak bagus. Jadi gini pak bagus. Sekarang itu ada bank foto loh. Bapak ini kalau pengen tahu sekarang itu ada bank foto. Bank foto itu gimana? Contoh, tema ekonomi, mereka punya fotonya dan mereka ngambil sendiri fotonya. Orang dagang di pasar, lagi bayar, itu ada fotonya. Jadi kalau kita nanti membutuhkan gambar tertentu, tema tertentu, kita nanti dikasih listnya. Silakan kamu pilih di situ mana yang ini. Nah itu salah satunya adalah IKJ. IKJ punya bank foto. Jadi kalau orang membutuhkan gambar tertentu, beli ke IKJ dan itu murah. Nggak nol ya, tapi murah. IKJ. IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kayak isi kalau kalau Jogja isi. IKJ. IKJ itu punya bank foto. Jadi misalnya sama tertentu, saya menulis tentang buku ekonomi, tentang UMKM. Nanti dikasih tuh gambar yang temanya UMKM, orang lagi dagang dan sebagainya. Dan itu ada harganya, walaupun murah. Ada harga 1.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Yang jebret mahasiswa IKJ semua. Jadi mereka sambil kuliah kadang-kadang kalau misalnya lagi hoki gitu ya, bank fotonya bisa kaya dari bank foto itu. Monggo. Pak, kemudian saya juga akan bertanya begini, kaitannya kami itu kan dengan bahasa asing ya Pak. Baik. Nah, karena kan dengan bahasa asing itu kan otomatis kita harus menghadirkan penutur asing Ya, misalnya. baik. Dari modul biasanya kan kita memberikan contoh, pada saat kita kuliah itu memberikan contoh penutur aslinya. Nah, kebetulan di daerah kita sendiri di UNSUD ini kan juga agak sulit untuk menghadirkan atau berinteraksi dengan orang asing. Baik. Nah, otomatis kita biasanya mengambil di modul itu sudah ada videonya, sudah ada Yes. yang benar-benar sudah Yes. dihak patenkan oleh pembuat modul orisinal dari bahasa asing itu. Ya, Nah, ya. kira-kira bagaimana Pak? Ya, solusi memang remake. Memang kita harus remake. Kecuali ibu misalnya menggunakan video itu, Ya. ibu izin. Ketika ibu izin, nah ini pernah juga, saya pernah izin untuk satu foto. Fotonya bayar. Cuman saya izin ke luar negeri waktu itu ke Swiss. Temanya tuh ada gunung. Cuman gunung, dia ngambilnya mountain place kebetulan, tapi fotonya bagus. Dan di situ ada emailnya juga. Kalau mau tertarik dengan foto ini, silakan email ke sini. Kita bilang kita dari ini, oh ini akan dipergunakan untuk mata kuliah. Kita mengajukan pengurangan harga. Dikasih. Dan dia minta cuman gambar itu saya mesti lihat di halaman berapa bukunya apa.
ya kita kirimin nanti bukunya. Jadi gitu. Kalau misalnya ibu tadi mengajukan izin seperti itu ternyata berhasil, ya sudah. Tapi kalau nggak berhasil, ibu mesti ganti. Kalau ibu mau meniru seperti itu, remake. Itu udah solusi karena pernah terjadi kasus ini. Ada iklan apa di Indonesia, dia pakai lagu di mana ternyata publisher lagunya itu ada di Singapura. Dia izin ke Singapura, sudah izin. Tapi ternyata ahli warisnya itu merasa bahwa lagu itu adalah milik si pengarang. Jadi bukan diserahkan ke recording company-nya. Ribut seperti itu iklannya. Gak jadi. Ada gak jadi. Nah, daripada buku ibu sudah terbit even dalam bentuk modul dipakai di kalangan sendiri, apalagi nanti buku aja sudah terbit sampai mana-mana, di take down, nah malah ibu lebih kecewa. Saran saya mendingan daripada di take down, ya mendingan kita antisipasi. Karena banyak yang buku yang di take down itu. Saya pernah ngalamin buku di take down. Jadi buku di take down itu pernah kasusnya adalah si penulis ngirim file A. Ternyata si penulis lupa kalau saya sudah pernah menulis file B. Masuk ke tim produksi, dibikin, dikembalikan untuk direview. Si penulis iya oke. Ada bukti percakapannya. Cetaklah kita. Setelah cetak ternyata bukunya itu dia penulis menyatakan, "Loh, saya kirimnya file B." "Loh, enggak Pak, Bapak kirim file A. Ini filenya kita belum dapat, Bapak juga sudah oke terhadap buku yang dummy-nya." Makanya kalau nyetak buku di dummy dulu. Kita cek dulu satu-satu. Saya kalau dari penerbit khusus selalu minta di dummy. Begitu jadi di dummy, saya cek dulu satu-satu. Gak sempet ngecek, asisten suruh ngecek. Baru saya nanti penjelasan akhir aja. Yang penting asisten udah jalan dulu, yang salah, yang apa, baru saya cek ulang lagi. Kemarin nyetak di Unsur Press ketukar-tukar halamannya. Nah, Udah jadi ketukar-tukar. itu kalau Bapak ketukar halamannya, itu artinya Bapak editor dan layouternya harus dari luar. Masuk ke sana, ke Mas Wisnu, itu sudah file. Sudah file. Udah file, ketukar-tukar. Karena pas di hasil dicetak ketukar-tukar. Nah, dummy dulu sebelum cetak. Nah, jadi Saya selalu dummy. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi dummy dulu, cek ulang, atau paling nggak dummy file lah, baru kita cek. Karena kalau tidak di dummy Bapak Ibu, nah itu dia kemungkinan Bapak di take down-nya akan semakin tinggi lah. Ini tulis tadi ini dia ngirim file A, yang dimaksud adalah file B. Dia menyatakan sudah oke, bukunya diterbitkan. Begitu dia baca, lu bukan yang ini, gue nyalain kita tunjukkan buktinya. Akhirnya ya mau nggak mau ya dia walaupun tidak menyatakan diri dia bersalah, tapi ya setidaknya dia tidak mengkomplain lagi ya dia salah. Akhirnya bukunya di take down. Dia men-take down, dia membeli bukunya sendiri. 1.500 eksemplar dikali 98.900 di take down sama dia sendiri. 1.000 itu cuma 1.000 eksemplar. Gak tau kenapa hari itu biasanya kita nyetak 100.500 minimal. Kecuali buku-buku yang memang laris kita bisa nyetak sampai 100.000 eksemplar, 10.000 eksemplar. Hari itu kok tiba-tiba saya tuh mau bilang cuman saya waktu itu yang ini udah cetak 1.000 aja deh. Kita belum tahu nih penulisnya jagoan jualan apa enggak gitu. Karena ada penulis yang pasrah Bapak Ibu, penerbitnya suruh jualan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak suka. Biasanya penerbit itu suka adalah ketika kita turut menjual. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada penulis penerbit besar nawarin, oke, saya mau nulis di sini, tapi Bapak Ibu turut menjual 1.000 eksemplar. Nggak usah ditolak, ya aja. Tapi nggak ada jangka waktunya ya, gitu dulu. Begitu 1.000 eksemplar kan ibu kan ngajar sekali ngajar kan 50 orang, ngajar 2 kelas 100 dan tempat lain nanti mungkin jualan lagi. Pasti habis. Nah, itu yang hati-hati. Jadi
saran saya Bu, kalau misalnya Ibu terhadap kasus seperti itu, lebih baik Ibu remake aja. Ibu bikin, kita kerja sama lab kan di sini ada lab komunikasi segala ya Bu ya. Nah kita paling nggak donasi atau gimana, kan Ibu udah punya copyrightnya apa namanya konsepnya itu ya, konsepnya terus storyboardnya ya, storyboardnya udah punya, Ibu remake aja. Karena kalau misalnya Ibu nanti sudah minta izin ternyata dia berbayar, atau bahkan Ibu nggak minta izin langsung ngomong ternyata besok di take down, kan malah lebih ribet kasus. Kita nggak tahu orang hari ini kan semuanya bisa jadi uang Bu, termasuk makan orang jadi uang Bu. Tadi kalau misalkan gini Mas, Ya. ada teks dialog, Ya kita ketik ulang, ganti nama, ganti tempat itu udah bisa ya? bisa, Misalkan tapi orangnya juga jangan sama ganti. ganti. Misalkan Misalnya di jadi Beijing video, nih, jadi video. pergi ke Beijing, kita ganti pergi ke Jakarta, orangnya diganti siapa? Ganti aja. Bisa Ganti ya, aja. Di? Bisa, mirip-mirip aja, tapi kan tidak menunjukkan yang aslinya. Menyambung dari yang tadi itu kan selama ini kita kalau bikin modul itu kan karena bagian terkecil dari bahan ajaran Yep. mengajar itu Yep. kita kan suka mengcopy buku dari misalnya mengambil sumber dari Yeah. satu buku Yeah. lalu kita kompilasi sebenarnya Yeah. kompilasi Yeah. dan itu kita jadikan modul kita gitu Oke, kan. oke. Dan kita nggak mengetik lagi tuh karena kan kita pikir ini Baik. kompilasi kok dan itu bentuknya hanya modul saja. Baik, Padahal baik. sebenarnya modul itu meskipun bagian terkecil kan kita ternyata mesti Ada. kunci dan ini ya. Ada copyright. Berarti kita kalau membuat kompilasi dan segalanya itu juga harus diketik ulang, dibuat tema, maksudnya temanya sama tapi agak diubah sedikit nama atau tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah seperti tadi ya. Baiknya di paraphrase. Walaupun nanti dalam paraphrase itu kemudian Ibu mencantumkan, misalnya yang mencantumkan diolah dari sumber asli apa, kemudian dicantumkan di daftar pustaka, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian jiplak Iya. itu adalah karya orang Ibu. Karena banyak sekali Bu, Pak, kasus Anggito Abimanyu itu kan sial banget tuh dia. Anggito Abimanyu itu sial banget. Itu saya katakan sial banget dia. Cerewet, nggak ngecek lagi. Sekarang orang nggak suka banyak banget. Bapak Ibu lagi di atas, udah profesor, digoyang masalah ini. Ini ada dua kasus nih, ada kasus di universitas di Jogja, universitas besar di Jogja. Dua profesor ribut nih. Enggak, besar itu kan bisa parkirannya besar Pak. Dia gitu. Ya pokoknya parkirannya besar loh. Ini saya ceritain. Ini lucu nih. Ini saring serang antara dua profesor. Profesor yang pertama itu menerbitkan dalam 1 tahun itu bisa 19 kopus 1 tahun. Nggak tahu dia pakai mesin apa. Nah, ada mesinnya kayak gitu. Ada mesinnya. Dia bisa kolaborasi dan sebagainya kalau nggak salah. Dia pakai mesin apa nggak tahu. Dia bisa 19 kopus dalam 1 tahun. Itu tuh bukan gile lagi Pak, itu udah langsung profesor itu. Luar biasa. Dipermasalahkan sama profesor yang satunya. Nah, profesor yang mempermasalahkan itu dipermasalahkan juga karena dia selalu nulis kopus sama mahasiswanya. Di mana istrinya selalu dimasukkan di nomor 3 walaupun istrinya tidak membimbing. Ramelah berdua itu. Itu salah satu universitas besar di Jogja. Jadi orang nggak seneng aja, bahkan nggak suka aja Bapak Ibu itu bisa take down loh model kayak begitu. Ini orang nggak suka loh. Gimana? Ya kalau kita rakyat jelata mah kita nggak urusan gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu hari nih Pak Dad tiba-tiba jadi dekan,